Halo Sobat Muda Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Sandy Noviko di channel YouTube Belajar Bersama. Apa kabar semuanya? Semoga Anda senantiasa sehat selalu, tak kurang satu apapun. Karena hari ini negara kita menjadi salah satu negara yang disibukkan diri untuk berpikir bagaimana caranya menghambat pergerakan virus yang penyebarannya luar biasa masif ini. Apalagi kalau bukan virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan pernah bosan untuk selalu cuci tangan di awal ataupun setelah kegiatan yang Anda lakukan pastinya. Dan satu lagi, batasi jarak sosial Anda. Jika dianggap tidak terlalu perlu atau terlalu penting, stay at home atau bekerjalah dari rumah. Hal ini pula yang dianjurkan oleh institusi saya, menghimbau kepada semuanya agar kita bisa bekerja dari rumah, termasuk dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dan kebetulan tadi pagi saya melaksanakan perkuliahan dari rumah dengan menggunakan salah satu media sosial yang paling populer digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Ya, apalagi kalau bukan WhatsApp. Di WhatsApp ada fasilitas yang namanya WhatsApp Group. Dengan WhatsApp Group kita bisa berkomunikasi secara interaktif dengan banyak orang dalam satu waktu. Caranya, yang pertama pasti Anda harus membuat WhatsApp grupnya. Dan setelah itu, undang rekan-rekan Anda ataupun kawan-kawan Anda yang akan dilibatkan dalam grup tersebut. Dan kebetulan untuk mata kuliah saya, dalam hal ini manajemen strategis sektor publik, rekan-rekan mahasiswa sudah membuatkan WhatsApp group dan melibatkan saya di dalamnya. Sehingga tadi saya bisa melakukan perkuliahan dari rumah dengan menggunakan WhatsApp Group. Seperti apa proses perkuliahan tersebut? Kita simak berikut. Halo Sobat Muda Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan proses perkuliahan secara daring yang saya lakukan tadi pagi dengan menggunakan media WhatsApp Group. Kalau merujuk pada perencanaan yang sudah dibuat, harusnya kuliah ini dimulai jam 7.15. Akan tetapi tadi telat 3 menit sehingga perkuliahan baru bisa dimulai jam 7:18. Dan pada jam 7:07 saya sudah memberikan announce kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Diberitahukan nanti tepat jam 7.15 kita akan memulai perkuliahan manajemen strategis sektor publik untuk kelas B. Pada kesempatan nanti kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh kelompok 5 terkait dengan manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Saya harap semuanya sudah membaca materi yang sudah disampaikan atau sudah di-share oleh kelompok 5 lewat WAG ini. Demikian, sampai jumpa nanti tepat di pukul 7:15. Ya, dan memang untuk materi presentasi dalam bentuk PPT sudah mereka bagikan lewat grup ini 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Di samping itu, untuk menunjang kelancaran, saya juga sudah membuat aturan main terkait dengan perkuliahan ini yang harus mahasiswa patuhi. Saya sampaikan di awal. Oke. Nah, di sini saya membuat SOP kuliah manajemen strategis kelas B via WhatsApp Group. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Harapannya agar pelaksanaan perkuliahan bisa berjalan dengan lancar.
Oke. Dan di jam 7:18 perkuliahan pun saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu, karena virus corona bisa saja setiap saat mengancam kita. Oke, selamat berjumpa di perkuliahan Manajemen Strategis Sektor Publik untuk kelas B. Pada kesempatan nanti kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5, yaitu terkait dengan manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Adapun sub tema yang nantinya akan dibahas ada 3. Yang pertama terkait dengan pengertian visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, pengertian keunggulan kompetitif dan cara pengukurannya. Dan yang ketiga, arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Ya, untuk lebih memfokuskan diri pada materi yang akan dibahas, pada kesempatan awal saya juga menjelaskan kembali atau menyampaikan kembali apa yang menjadi tema dan subtema yang harus dibahas pada kesempatan diskusi kali ini. Dan selanjutnya 10 menit berikutnya saya gunakan untuk merekam kehadiran mereka dengan menggunakan fasilitas pesan suara. Seperti ini contohnya. Ulfatun Sakdia hadir, Pak. Yuda Pangestu hadir, Pak. Tri Rizeki Langgeng Lestari NIM F1B017022 hadir, Pak. Nabila Nurfitria hadir, Pak. Ya, itu beberapa contoh perekaman kehadiran yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah walaupun perkuliahan ini dengan menggunakan WhatsApp group, akan tetapi partisipasi mahasiswa sangat besar. Tercatat dari 38 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, 37 diantaranya ikut kuliah tadi pagi. Oke, batas untuk presensi sudah selesai. Alhamdulillah dari 38 mahasiswa tercatat 37 diantaranya hadir. Untuk 27 menit ke depan silakan Anda simak materi presentasi yang sudah dibuat oleh kelompok 5. Sebentar lagi linknya akan saya share di grup ini. Karena proses perkuliahan saya lakukan dengan metode diskusi, maka dalam hal ini saya lebih berfungsi sebagai moderator. Dan selanjutnya presentasi dilakukan oleh kelompok 5 dengan menggunakan video presentasi yang sudah mereka buat sebelumnya dan sudah mereka unggah di YouTube. Untuk melihat bagaimana atau seperti apa video tersebut, bisa untuk dilihat pada video lainnya di channel ini. Jadi saya skip saja. Oke. Dan saya juga melakukan perekaman kehadiran secara manual sebagai arsip. Oke. Pada kesempatan selanjutnya, sebelum diskusi dimulai, saya mencoba untuk konfirmasi kepada kelompok 1 yang dalam hal ini sebagai kelompok pembanding, apakah mereka sudah sungguh-sungguh hadir pada perkuliahan kali ini. Dan ini jawaban mereka. Saya Nur Fadila Ningsi dari kelompok 1 hadir. Saya Mabila Gusin Azhara dari kelompok 1 hadir, Pak. Saya Tania Pasti dari kelompok 1 hadir, Pak. Saya Titin Lestari dari kelompok 1 hadir. Ya, kelompok 1 sudah hadir dan saya coba konfirmasi ke mereka apakah jumlah mereka sesuai dengan
makalah atau jumlah nama-nama yang ada dalam makalah yang sudah mereka buat, dan mereka jawab sudah sesuai, jumlah mereka ada 5, walaupun tadi yang merekam kehadirannya ada 4, tapi pada kenyataannya kelima mahasiswa ini hadir pada perkuliahan tadi pagi. Selanjutnya sesi diskusi pun dimulai. Sesi pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok pembanding untuk bisa memberikan apresiasi, menanggapi, dan juga bertanya terkait dengan materi perkuliahan yang sudah mereka sampaikan melalui video presentasi maupun materi presentasi PPT. Nah, ini beberapa pertanyaan yang masuk, dan sengaja memang saya batasi jumlah penanyanya karena ini kaitan dengan keterbatasan waktu yang ada. Oke, demikian beberapa pertanyaan yang sudah mereka sampaikan. Dan setelah itu saya meminta kepada kelompok 5 untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi. Mungkin saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok pembanding. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah mengenai salah satu konsep yang digunakan oleh George Tedoran mengenai timely. Timely, seperti yang sudah dijelaskan, merupakan batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara organisasi menetapkan batas waktu tersebut? Adakah kriteria tertentu yang digunakan oleh perusahaan sebagai penentu batas waktu? Dan yang pertanyaan yang ketiga, ketika perusahaan sudah melewati batas waktu yang ada dan ternyata tujuan tidak tercapai, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer pada khususnya untuk menangani hal tersebut? Itu contoh pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok pembanding. Oke, saya scroll ke bawah terus. Dan ini ada beberapa tanggapan ataupun jawaban yang diberikan oleh kelompok 5 menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Saya Indah Trianasari, izin menjawab pertanyaan dari Nur Fadila. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara organisasi menentukan visi? Ya, seperti itu. Tidak saya putar secara full karena takutnya video ini kelamaan. Dan ini juga salah satu contohnya lagi. Saya Zuhaira Nur Afifah, ingin izin menjawab pertanyaan dari Tania Fasti. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh konsep, visi, dan misi. Oke, setelah kelompok 5 memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1, saya juga memberikan kesempatan kembali kepada penanya dari kelompok 1 untuk bisa merespon balik atau memberikan tanggapan balik atas jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 5. Sampai kemudian mereka sudah merasa benar-benar cukup dan memahami atas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tersebut. Nah, sesi selanjutnya adalah tanya jawab dengan peserta diskusi di luar kelompok pembanding. Oke, ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh peserta diskusi terkait dengan diskusi tadi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan disampaikan oleh peserta diskusi. Tidak saya bacakan. Oke. Awalnya saya minta hanya pada 2 penanya, akan tetapi yang masuk ternyata 3 pertanyaan. Artinya dari sini bisa dilihat antusiasme mereka dalam mengikuti perkuliahan.
ini juga salah satu jawaban yang diberikan oleh kelompok 5. Saya Ulfatun Sadia ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda. Strategi seperti apa yang bisa mencapai keunggulan kompetitif gitu? Menurut saya strategi yang bisa nanti kayak kriteria strateginya itu mungkin bisa proaktif, reaktif maupun futuristik gitu. Jadi seperti itu respon ataupun jawaban yang disampaikan oleh kelompok 5. Demikian terus sampai akhirnya tak terasa waktu sudah menunjukkan tepat di jam 9:30. Itu tandanya perkuliahan ini harus segera diakhiri. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa terjawab oleh mereka karena semata-mata keterbatasan waktu. Dan di akhir perkuliahan saya pun memberikan review baik terkait dengan teknik dari video yang sudah mereka buat ataupun terhadap konten materi yang mereka presentasikan. Kurang lebih seperti ini. Ya, tiba saatnya kita sampai di penghujung kuliah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi terkait dengan video yang sudah disajikan atau video presentasi yang sudah disajikan oleh kelompok 5. Yang jelas saya pertama-tama saya akan memberikan apresiasi pastinya ditetapkan. Nah, kalau menurut David Hanger dan Thomas L. Whelan ada 4 tahapan besar dalam manajemen strategi. Yang pertama, pengamatan lingkungan baik eksternal maupun internal. Yang kedua, perencanaan strategis. Yang ketiga, implementasi strategis. Dan yang keempat adalah evaluasi strategis. Bagaimana keempat hal ini bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu tanggapan yang saya berikan. Dan pada kesempatan akhir saya juga menyampaikan bahwa untuk kuis nanti akan saya susulkan lewat WAG karena memang ternyata waktunya tidak memadai. Dan tidak hanya sampai situ, setelah saya tutup saya juga kemudian meminta mereka untuk berkomentar terkait dengan apakah perkuliahan dengan media ini cukup menyenangkan dan mudah untuk diikuti. Dan jika ada saran untuk memperlancar proses perkuliahan bisa disampaikan melalui grup. Demikian hal yang bisa saya sampaikan, sekedar berbagi saja, tidak bermaksud untuk memberikan tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu proses perkuliahan yang saya lakukan tadi pagi dengan menggunakan WhatsApp Group. Menyenangkan bukan? Sangat interaktif. Inti yang akan saya sampaikan di sini adalah media pembelajaran apapun yang akan Anda gunakan atau media sosial apapun yang akan Anda gunakan dalam proses belajar mengajar itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana Anda membuat perencanaan perkuliahan secara matang sehingga Anda bisa mengoptimalkan fungsi media sosial yang akan Anda gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam kritis, salam santun, dan sukses selalu.